kita persingkat waktu ya biar ini udah jam 11 ya, jam 11 di sini kita persingkat aja. Ya, Iki silakan. Ada yang mau dipertanyakan, Islam apa Kristen? Kristen. Katolik. Kristen. Ada yang mau dipertanyakan sama Uni Rifa? Silakan. Saya pengen ditanya. Pengen ditanya? Iki pengen ditanya. Oke. Oke, Tuhan Iki siapa? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Tuhannya tiga. Allah Kudus. Tiga. Ya, bentuk apa? Allahnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu kan satu hakikat deh. Hakikat itu apa? Punya pasangan yang sama. Hakikat itu apa? Nggak, coba aku masuk, Mika. Ya, silakan. Iki agamanya Katolik. Ya. Nah, Katolik ini percaya dengan doktrin Trinitas. Betul? Kamu percaya dengan doktrin Trinitas? Percaya? Oke. Nah, doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang mengatakan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu pribadinya berbeda, tapi mereka satu hakikat. Paham? Paham? Nah, ketika mereka dikatakan satu hakikat, tapi mereka berbeda, ada berapa Tuhanmu itu? Iya ya. Lanjut. Nah, hakikat itu esensi. Dalam bahasa lainnya esensi. Hakikat itu mengambil akar katanya dari kata hak, bahasa Arab. Artinya benar. Maka hakikat secara terminologi adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Contoh, saya kasih kamu analogi simple. Ini hakikatnya skincare. Ini skincare, ini skincare. Skincare 1 bukanlah skincare 2, skincare 2 bukanlah skincare 1. Ada berapa skincare? Ada satu. Satu skincare ini. Iya, kan skincare namanya. Skincare Berarti cuma semua. satu ini. Iya, skincare semua itu. Ini satu skincare. Iya. Ini satu skincare teman-teman ya. Iya, kan semuanya dua-duanya itu kan skincare itu. Makanya itu skincare. Iya, ini skincare, ini skincare. Berarti ada berapa skincare? Ada satu. Satu. Iya. Cuman beda. Berarti ini tempatnya satu ya. aja. Skincare-nya sama aja. Kalau satu aja, nggak usah pakai tapi. Kalau satu aja, kok jadi cuma 2 tempat? Kenapa Ya, harus ada penjelasan? Kalau kamu sudah aku ini satu, ya udah ini satu berarti. Ya, Berarti ini satu ya. Satu ya. Ya. Coba saya minta kamu coba buatkan sebuah, kalau kamu berani nih, katakanlah kamu punya VT atau apa, foto skincare ini, coba kamu tegaskan ke seluruh alam ini kalau kamu berani nih. Katakan kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada anakmu, kalau ini cuma 1 biji skincare-nya, ya. Berani nggak? Berani. Berani. Ya udahlah, kita nggak bisa debat teman-teman. Kita nggak bisa debat teman-teman. Skincare ini dan skincare ini dianggap satu skincare. Jadi kalau seandainya nanti si Iki ini beli skincare ini, dia akan bayar satu. Hati-hati kalian yang jualan ya. Nanti dia cekot skincare ini, dia cekot skincare ini juga. Tapi dia tidak akan bayar 2, dia akan bayar 1. Jangan marah sama Iki, karena menurut Iki ini cuma 1. Ya? Lanjut. Ini cuma benar nggak Iki? Nanti kalau seandainya kamu cekot, bayarnya 1 atau 2? Bayar 1 lah. Bayarnya 1. Ya, luar biasa. Konsisten teman-teman. Ini baru nih bener nih. Memang konsisten. Yang 3,4 ribu memandang, begitulah kalau jadi Kristen. Paham ya? Paham kan? Kalau jadi Kristen begitu jadinya kan? Ya. Jadi kalau nanti istrinya beli Karena skincare ini, dengar, maka dia hanya akan bayar
satu. Saya tekankan, enggak saya, mana tahu nanti istri kamu beli. Saya hanya menghimbau kepada para penjual dan pedagang skincare. Buat kalian nanti kalau jual skincare lalu Iki cek kode 2 skincare ini, jangan berharap dibayar 2, tapi hanya akan dibayar satu. Jadi kalau dia makan bakwan, hitungnya cuma berapa? Berapa? Satu. Dengar ya. Ya. Dengar dulu. Siap apa? Tante Mika ya? Sama ini Uni Rifa. maaf susah sekarang Putus-putus suaramu. sebut nama ibunya. Gak usah teman-teman, jangan serang pribadi. Teman-teman di bawah jangan serang pribadi karena perlu proses. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suaranya Uni nggak ada, Uni. Suaranya nggak ada di mute. Ya, alaikum Mozart. Mozart ini salah satu apologet lama yang entah kemana menghilang tiada kata ya. Apa kabar Mozart? Ya baik. Puji Tuhan baik. Ya. Ya, tumben ya. Biasanya jarang-jarang masuk ke komal kita. Mungkin ada yang mau dibahas, mungkin. Ya, silakan Mozart. Mozart, kamu boleh menanggapi atau menjelaskan, atau mungkin boleh bertanya saja, Mozart. Enggak, saya lucu aja nih Pak Danci ini dari tadi ngomong apa? Saya bingung gitu. Ya, makanya tadi didengerin. Iya, udah Makanya saya dengar dengerin. baik-baik Jadi, tadi. iya, saya mau bertanya Uni. Saya izin bertanya ke Pak Dance. Boleh nggak Pak Dance? Boleh. Tentu Pak Dance. Apa yang janda silakan. Ya, saya tanya tentang keislaman Pak ya. Tentang keislaman ini Muslim. Jadi saya ingin bertanya Kalau begini. tentang keislaman, saya narasumber di sini, Mozart. Oh, Pak Dance bukan Islam ya Uni? Iya, tapi kami saling melengkapi. Tapi fokusnya saya yang narasumbernya di sini. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau Pak Dance mau menjawab boleh. Tapi yang menjadi narasumbernya saya, Tante Mika, Bang Wan, dan juga Pak Dance. Artinya kami bersama-sama menjawab di sini kalau tentang Islam. Di sini bukan tempat kami untuk saya aja enggak. Saya sebagai narasumber itu nanti diperkuat oleh Pak Dance, Bang Wan, dan Tante Mika. Karena kami semuanya Islam. Nandar aja yang nggak jawab karena dia tidur. Oke, nggak apa-apa lah. Aku bertanya ke Uni lah, gitu kan? Pertanyaan. Silakan. Ini singkat aja Uni ya. Kita nggak usah ayat-ayat. Singkat aja. Menurut Uni, Al-Quran itu firman Allah atau bukan Uni? Jelas firman Allah. Kami sebenarnya tidak mengenal. Bentar. Saya harus luruskan ini teman-teman ya. Perhatikan baik-baik Mozart, kalau perlu di-record ya. Kalau ada yang mau record silakan record. Sebenarnya Al-Quran itu tidak memuat diksi atau term firman. Karena firman adalah bahasa Persia, aslinya dari bahasa Persia. Dari kata farman yang artinya adalah dekret dan keputusan. Kalau Al-Quran dikatakan firman, sebenarnya itu dipersempit jadinya. Karena Al-Quran itu lebih tepatnya sesuai dengan apa yang dikatakan di Al-Quran adalah kalam ilahi. Wah, hilang filter aku. Ntar aku tambahin filterku. Nah ya. Kalam ilahi. Maka yang lebih tepat secara esensi Al-Quran itu adalah kalamullah. Tuh. Silakan Mozart. Oke, saya paham. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Menurut Uni, kalam Allah itu kekal atau tidak Uni? Kalam ilahi itu adalah sifat. Allah bisa berkalam, maka kehendak Allah itu kekal. Ya, tapi di dalam Al-Quran, ketika Allah memfirmankan kehendaknya kepada suatu kaum, maka ada yang namanya naskh mansukh. Kekal untuk kaum itu, tapi tidak diberikan kepada kaum lain. Contoh, ketika suatu berperang, ada pada peristiwa Rasulullah berperang, diberikan keputusan bolehnya nikah mut'ah. Pada waktu itu kehendak Allah, pada waktu itu kekal, bukan berarti wah pendapatnya akan berubah kemudian perintah Allah. Untuk pada waktu itu kekal, kalau masih begitu situasinya akan kekal begitu. Tapi karena situasinya tidak begitu, maka tidak lagi dilakukan. Yang disebut dengan istilah naskh wa mansukh. Tapi kalam Allah itu kekal
kekal menjadi keputusan, menjadi ketetapan bagi kami. Paham nggak, Mozart? Paham, Contoh paham. gini, Paham. kalau misalkannya ada peristiwa tentang Suhailah. Suhailah itu punya budak, dan supaya tidak terjadi kecemburuan dari Hudzaifah, maka diizinkan bagi Suhailah memberikan air susunya kepada Salim. Tapi Sayyidah Aisyah tidak sepakat cara seperti itu untuk membuat seseorang menjadi mahram. Situasi gitu akan kekal hukum itu begitu. Tapi kalau situasinya tidak ada begitu, ya tidak ada hukum itu. Kalau saya tidak punya anak angkat, ya saya nggak perlu memberikan air susu saya kepada anak angkat. Maka ketika yang kamu maksud kekal itu adalah hukum Allah akan tetap berlaku, sunnatullah akan terus berlaku. Itu mungkin. Kalau kekal kamu samakan dengan Allah, ya jelas kalam ilahi bukanlah ilahi. Kalam ilahi adalah hasil berkalamnya ilahi. Iya, saya Jangan paham. diambigukan. Iya, saya paham. Jadi, misalkan Allah berfirman, jangan membunuh. Gitu kan, kalam Allah tentang jangan membunuh itu pasti kekal karena segala zaman tetap melarang jangan membunuh. Begitu Tidak kan? ada begitu diksinya dalam Al-Quran. Itu kitab yang kalian anggap sebagai Taurat itu yang begitu. Coba tunjukin diksi di misalkan. Al-Qurannya. Jangan Misalkan dalam bermisal, nggak boleh misal-misal tentang Al-Quran. Oh, kalau gitu dalam Di Quran tidak ada larangan Enggak, jangan gini. membunuh. Jangan pernah di Al-Quran itu dilarang membunuh, tapi diperintahkan Allah. Nih, kamu nih. Makanya ginilah orang Kristen. Kalau di kitab kalian bunyinya apa, jangan bawa-bawa ke Al-Quran kami. Nih. Justru itu blunder buat kamu nanti. Tapi nggak apa-apa, saya menunjukin keblunderan kamu nanti. Ya, nih kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Sama seperti Allah, jangan makan babi. Tapi kemudian diizinkan kalau ada pengecualiannya. Sama membunuh juga begitu. Nih. Inilah bedanya agama kita ya, Mozart ya. Dalam Quran surah Al-Isra, bacakan, makanya dengarkan baik-baik ya. Ngerti bahasa Indonesia kan? Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Ada pengecualiannya. Kalau di kitab bukan begini, jangan membunuh, tapi Tuhanmu terbunuh untuk masuk surga kalian. Kan nggak konsisten itu. Kecuali di kitabmu ada, jangan membunuh kecuali Tuhan menginginkannya. Jangan membunuh kecuali tidak menyembah kepada, baru asik. Tapi di kitab kau yang kau bilang Taurat itu nggak ada kayak gitu. Jangan membunuh, nggak ada pengecualian. Itu baru nggak konsisten. Di Al-Quran, dengarkan baik-baik. Quran surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Itu. Lanjut ayatnya. Kecuali dengan alasan yang benar. Ada pengecualiannya kata Allah. Di Kristen nggak ada. Jangan membunuh. Jangan menginginkan istri samamu. Dalam 2 Samuel Tuhan mengambil bini orang dikasihkan kepada Daud. Mana? Yesus dibunuh untuk menyelamatkan. 2 Begini Samuel nih. pasal 12 8. Loh kok gitu? Begini, Ini nggak nih, usah. Mozart udah mulai nggak kooperatif diskusi. Enggak, begini. Karena Kalau Uni saya framing. telah menyampaikan, loh, Maksud saya kamu begini bilang nih, saya framing. bentar. Kamu bilang saya Maksud framing. begini nih. Tunggu, Maksud kamu saya bilang saya begini framing. nih. Saya nggak suka Iya. dituduh Mozart. Saya udah baik-baik Ini sama kamu loh. framing. Kamu Ini tuduh saya framing. framing. Iya, Ini ini oke. framing. Ketika saya katakan Tuhan mengambil istri orang memberikan kepada Daud, itu tidak ada ayatnya? Oke. Kita bahas teman-teman. Nah, ini saya nggak suka Ini kan dituduh lari begini ke nih. Alkitab. Jadi begini, saya tanya Al-Quran. Ini Kamu berusaha tuduh saya lari- framing nggak? maksud saya Oh, nggak begini bisa, nih. Mozart. Sorry, Mozart. Aku boleh Kamu di sini bicara nggak, kuizinkan bertanya, bukan berarti kau seenak-enaknya nuduh aku. Kau bilang aku apa tadi? Framing. 2 Begini, Samuel Uni, pasal Uni, 12. maksud saya begini, Jangan saya kau udah begini-begini. kalian Ini ngomong. Unirifa yang kau hadapi. Ini tidak berubah dari Unirifa zaman dulu sampai Uni. sekarang. Bentar, Uni. Saya ngomong. Bentar, aku satu clearkan menit. dulu tuduhanmu. Tuduhanmu kau bilang aku memframing. Ini Ya, emang ini framing. jahat ini. Ya, Oke. emang framing. Kalau aku Coba bilang silakan. Tuhan mengambil istri orang dan memberikan kepada Daud, apakah itu salah? Silakan, mana ayatnya? Oke, mantap. Nih. Kita baca teman-teman dalam kitabnya Mozart. Silakan buka sendiri Mozart. Silakan buka sendiri biar kamu nggak nuduh saya memframing. Silakan, Uni. Oh iya dong, saya nggak pernah.
Kalau dituduh gini makin semangat saya nih. Iya, karena Ya. ini kan Nih. nggak baca Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menegur Daud. Jangan nanti Kenapa? kau nanti jelaskan. Kau baca ayat ini. Kau kuat baca ini ayat ini ya. Bacakan kuat ini. Tolong dibaca ayat ini. Ya, Baca silakan. Mozart. Oke, saya Loh. baca. Ya, saya baca. Oke, nggak apa-apa. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam, lanjut, nggak kelihatan, ke dalam pangkuanmu. Oke, Aku pertanyaannya, diberikan Lanjut nggak dulu. istri-istri orang ini kepada Daud? Itu konteks apa? Itu konteks Saya apa tanya ini? lagi, apakah di situ Tuhan menegaskan bahwa dia memberikan istri orang kepada Daud, Mozart? Ya, istri itu untuk dikawinin atau bukan? Makanya dibaca Saya nggak ayat peduli, lebih mau lanjut, dikawin ya. kek, mau disalib kek, mau dipaku, mau ditelanjangi kayak yang saya tanya. Karena Apakah narasi di ini situ berbicara tertulis istri. Tuhanmu memberikan istri-istri orang kepada Daud? Ini Silakan ngomong jawab. dulu. Ini ngomong dulu. Kalau saya ngomong nggak usah dipotong ya. Apakah tertulis secara eksplisit di situ bahwa Tuhan memberikan istri-istri orang kepada Daud? Jujur, Istri bukan Mozart. untuk kawin. Istri bukan untuk kawin. Makanya kita baca. Untuk ayatnya. apa? Untuk apa istri-istri orang diberikan ke pangkuan Daud? Makanya begini Uni yang saya Untuk katakan. apa istri-istri orang diberikan ke pangkuan Daud, Mozart? Untuk diapain? Ya untuk menyembah Daud menjadi raja. Di mana Makanya tertulis saya di situ? katakan, Coba kalau tunjukkan dipotong kepada terus, saya dipotong bahwa terus. istri-istri Saul yang diberikan ke pangkuan Daud Begini itu, ke teman-teman, kalau pangkuan naik di ya. rumah Islam, kita nanya Al-Quran, mereka Ah, nanya nyerang, dari Alkitab. mulai nyerang pribadi karena kau berbohong. Karena berbohong? kau mengatakan di Al-Quran saya tertulis bahwa jangan, sebenarnya gini Mozart. Kau tadi mau menyerang Islam, tapi Begini kau aja nih, lupa begini justru aja itu nih. menelanjangi Kita bahas, kitabmu. Kita bahas Mulai. istri ini, kita bahas ayat ini Mozart, belum Superboy. Mozart Berani nggak? teman-teman, Berani kalau nggak? dia benar, dia apa? Saya nggak pernah takut dengan kalian. Saya minta kau baca ayat itu dan kau jawab pertanyaanku. Diberikan kepada Daud nggak istri-istri orang? Diberikan untuk apa pertanyaannya? Oke, di ayat Dikawin atau tidak? ke-11, bini-bini Daud diberikan untuk dipakai kelaminnya di siang bolong. Mana ayatnya? Oh, Mana ayatnya? mana? Oke. Nah, 2 silakan, Uni. Samuel 12. Oke, Enggak, silakan. dia- 2 Samuel 12. Ya, di ayat 11-nya. Nanti kita punya ini ya. Dia nggak tahu kalau kita udah dia lupa kalau dia berhadapan dengan Uni Riva ini. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Diapain ini bunyi orang? Ditidurin diapain?